Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ke bab berikutnya, yaitu bab 2 dengan materi listrik statis. Oke, baik. Oke, yang akan kita bahas adalah listrik statis. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah menjelaskan tentang muatan listrik, dapat menentukan gaya listrik berdasarkan hukum Coulomb, menjelaskan tentang medan listrik, menentukan kuat medan listrik, dan dapat menentukan potensial listrik dan energi potensial listrik. Definisinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu listrik statis. Jadi, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir dan berupa muatan listrik pada suatu benda. Apa itu muatan listrik? Muatan listrik adalah muatan dasar suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan memiliki muatan listrik. Nah, muatan listrik ini diberi simbol Q dan satuannya adalah Coulomb atau C. Muatan dari suatu benda ditentukan oleh struktur atom penyusunnya. Dapat kita lihat, ini ada struktur atom. Di sini ada neutron yang warna merah, ya, yang ini. Jadi neutron itu merupakan muatannya netral dan terletak pada inti atom dan tidak berpindah. Selanjutnya, proton yang warna biru. Kita lihat ya pada gambar. Jadi proton itu muatannya positif dan terletak pada inti atom, tidak berpindah. Lalu ada elektron, ini yang warna hitam, itu muatannya adalah negatif dan terletak pada kulit atom. Dapat berpindah dengan menerima atau melepas energi. Nah, ini ada sifat-sifat dari muatan listrik ya. Jadi muatan listrik itu muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada atom benda. Dapat kita lihat, jika proton sama dengan elektron, maka benda tersebut netral. Nah, jika proton itu lebih besar atau lebih banyak dari elektron, maka benda tersebut positif. Jika elektron lebih besar atau lebih banyak dari proton, maka bendanya itu adalah negatif. Dapat kita lihat ya pada gambar di bawah ini. Jika tandanya ini kan minus, ini plus ya, berarti tidak sejenis nih tandanya. Jika tandanya itu tidak sejenis dan didekatkan, maka akan tarik-menarik. Jika muatannya itu sejenis, plus dengan plus, maka ketika dia didekatkan, akan mengalami tolak-menolak. Seperti itu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Coba ya, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan sisir ya, percobaan sisir yang digosok rambut lalu ditempelkan ke potongan kertas gitu ya. Coba kita perhatikan gambar tersebut. Tentunya kita mengetahui sifat-sifat muatan listrik
ketika berdekatan yang tadi ya. Jadi kita ini dapat lebih mudah memahami bagaimana sisir tersebut dapat menarik sobekan-sobekan kertas. Perlu kita ketahui bahwa sebelum sisir itu digosokkan ke rambut, sisirnya itu tidak bermuatan listrik. Nah, sisir yang tidak bermuatan listrik tersebut belum bisa menarik sobekan-sobekan kertas. Namun, setelah sisir digosokkan ke rambut, muatan negatif pada sisir itu berpindah ke rambut. Sehingga muatan positif pada sisir itu lebih banyak daripada muatan negatifnya. Nah, pada saat tersebut, sisir dapat dikatakan sebagai benda bermuatan listrik positif. Sehingga sisir dapat menarik sobekan-sobekan kertas. Lalu, setiap muatan Q yang ada di alam dapat dituliskan sebagai kelipatan dari muatan elementer atau E. Q sama dengan N dikali E. Nah, muatan elementer itu merupakan muatan dasar yang besarnya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Di mana keterangannya adalah Q itu merupakan muatan benda, satuannya adalah kolom, lalu N itu merupakan bilangan bulat, dan E itu merupakan muatan elektron. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum kolom. Nah, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik, atau kita sebutnya adalah gaya kolom, itu berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Seperti ini ya, jika tandanya plus dengan plus, maka gayanya akan saling menjauh. Jika gayanya itu di sini ada plus, ada minus, berarti kan tidak sejenis ya, maka gayanya ini akan tarik-menarik gitu. Selanjutnya, secara matematis, hukum kolom ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagikan dengan R kuadrat. Atau biasanya lebih enak kita sebutnya kakiku robek-robek gitu ya, biasanya. Biar cepat menghafal gitu ya. Lalu K-nya itu sama dengan 1/4 Pi/E0. Di mana keterangannya adalah F itu merupakan besar gaya, satuannya adalah Newton. Lalu Q1 itu merupakan besar muatan pertama, satuannya kolom. Q2 itu merupakan besar muatan kedua, itu juga kolom satuannya. Lalu R itu merupakan jarak antar muatan. Dan K itu adalah tetapan kolomnya. Nah, tetapannya ini bernilai 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Lalu E0 itu merupakan permitivitas medium dengan nilai 8,85 dikalikan 10 pangkat min 12 C kuadrat per nm kuadrat. Seperti itu. Jadi jika di soal itu K-nya tidak dituliskan, maka kalian harus ingat ya bahwa nilai K atau tetapannya itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Itu ya. Lalu di sini ada resultan gaya kolom jika terdapat lebih dari dua benda bermuatan. Yang pertama, ada muatan segaris.
Jika semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus ya, seperti gambar di samping ini, maka resultan gaya kolomnya dapat dirumuskan sebagai berikut. F total sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai dengan ditambah Fn. Lalu yang kedua, itu muatan membentuk sudut siku-siku. Nah, jika semua partikel bermuatan membentuk sudut siku-siku, seperti di samping nih, ya ada siku-siku nih, ada tiga muatan ya. Terhadap salah satu partikel bermuatan, maka rumus resultan gaya kolomnya adalah sebagai berikut. Berarti F totalnya itu adalah akar dari F12 kuadrat ditambahkan dengan F13 kuadrat. Nah, bagaimana jika muatannya itu tidak membentuk sudut siku-siku? Jika semua partikel bermuatan membentuk sudut bukan siku-siku, maka rumus resultan gaya kolomnya sebagai berikut. Nah, ini ya, dapat dilihat ini tidak membentuk sudut siku-siku, jadi kita menggunakan rumus F total itu sama dengan akar F12 kuadrat ditambahkan F13 kuadrat ditambah 2 F12, F13, jangan lupa ada cos theta-nya. Ya. Jadi dikalikan dengan cos theta. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan gaya kolom yang dialami benda A yang bermuatan minus 5 mikrokolom jika terdapat benda B pada jarak 5 meter dengan muatan plus 8 mikrokolom. Penyelesaiannya adalah pertama kali kita harus buat dulu gambarnya. Ya, jadi ini ada gambar ya. FAB itu dengan muatan di sini ada QA-nya itu adalah minus 5 mikrokolom, lalu QB itu adalah plus 8 mikrokolom. Ya, karena dia berbeda nih jenisnya, jadi akan saling tarik-menarik. Dengan jaraknya ini 5 meter. Kita ketahui ya, QA-nya itu 5 mikrokolom. Nah, jangan lupa satuannya apa? Satuannya adalah kolom. Jadi ketika di soal itu masih mikrokolom, kalian harus konversikan dulu menjadi kolom. Jadi dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Ini jangan lupa ya. QB-nya juga sama, 8 mikrokolom, berarti 8 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah FAB sama dengan KQA QB per R kuadrat. Ya. Ya udah, tinggal kita masukkan aja. Di sini kan sudah diketahui semua. Kita masukkan satu per satu. K-nya kita masukkan, QA-nya kita masukkan, QB-nya kita masukkan. Jangan lupa R-nya kuadrat ya. R-nya itu kuadrat. Sehingga mendapatkan hasil 1,44 dikali 10 pangkat minus 2 Newton ke kanan. Seperti itu. Lalu ada medan listrik dan kuat medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi oleh gaya kolom. Lalu kuat medan listrik atau E itu menunjukkan tingkat kekuatan gaya listrik di sekitar benda bermuatan. Coba kita lihat ya. Ini merupakan kuat medan listrik ya. Jika sumber muatannya itu adalah positif, kita lihat di sini ya, gambar di kiri ini yang bawah, ini adalah positif. Jika positif, maka arah kuat medannya itu akan menjauhi. E-nya itu berarti akan menjauhi
Q-nya ini. Bagaimana dengan negatif? Nah, kalau negatif berarti E-nya itu akan mendekati. Ya. Jangan lupa, kalau positif, kuat medannya itu akan menjauhi. Kalau negatif, arah kuat medannya itu akan mendekati. Ya. Lalu secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada suatu titik, itu rumusnya adalah E sama dengan kaki per R kuadrat. Lalu pada muatan uji, itu rumusnya adalah E sama dengan F per Q. Keterangannya adalah E itu merupakan kuat medan listrik, satuannya adalah N per C. Lalu ada Q, itu merupakan besar muatan listrik, satuannya Coulomb. Q kecil ini merupakan besar muatan uji, satuannya sama, yaitu Coulomb. Lalu R itu merupakan jarak titik terhadap muatan sumber, satuannya adalah M. Resultan kuat medan listrik jika terdapat lebih dari satu muatan sumber, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Tinggal kalian tambahkan aja. Jadinya E totalnya berarti E1 ditambah E2, tambah kurang E2, ditambah kurang E3, tambah kurang sampai dengan En. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar. Nih gambarnya ya. Titik C berada 20 cm di sebelah kanan B. Jika K itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat, C pangkat min 2, dan 1 mikrokolomnya itu adalah 10 pangkat min 6. Maka tentukan kuat medan di titik C. Ini gambarnya sudah ada pada soal. Jadi tinggal kita langsung lihat nih. Kita langsung lihat. Pertama, Q-nya dulu ya. Q-nya harus kita masukkan. Sudah ada di soal ya ternyata ya. Oke, jadi RA itu 60 cm. 60 cm, ingat satuannya adalah meter. Jadi ketika di soalnya itu masih cm, maka kalian harus rubah dulu ke meter. Gitu. Berarti kan dibagi 100 ya. Dibagi 100 jadi 0,6 meter. Lalu ada RB itu 20. Ada 20 cm. Ini kenapa RA-nya itu 60? RA ke C, RAC dan RBC. Dari A ke C itu berapa? Kan dari A ke B itu kan 40 ya. 40. Sedangkan dari B ke C itu di soal adalah 20. Jadi tinggal kita tambahkan. Tinggal kita tambahkan berarti 40 ditambah 20. Jadi hasilnya adalah 60. RB-nya itu 20 ya, karena dari B ke C itu adalah 20. Nah, karena arahnya searah, maka medan di titik C adalah EC sama dengan plus EB. Jadi EC-nya adalah K QA per RA kuadrat ditambah K QB per RB kuadrat. Gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan. EC-nya berarti K-nya kan udah ada nih pada soal. Kalau K-nya itu tidak ada pada soal juga tetap. Ya, nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Jadi 9 dikali 10 pangkat 9, QA-nya tinggal dimasukkan. 3 dikali 10 pangkat min 4 per 0,6 kuadrat ditambah 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 6 kali 10 pangkat min 4 per 0,2 kuadrat. Berarti EC-nya adalah ketika sudah diakumulasikan, hasilnya adalah 75 dikali 10 pangkat 5 ditambah dengan 1350 dikalikan dengan 10 pangkat 5. Jadi ini karena pangkatnya sama ya, jadi tinggal kita tambahkan depannya. 75 ditambah dengan 1350. Jadi hasilnya adalah 1425 dikali 10 pangkat 5 N per C. Mudah ya. Energi potensial listrik.
Oke, sekarang kita bahas EP atau energi potensial listrik. Adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan suatu muatan uji. Nah, secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya adalah EP sama dengan Q besar dikalikan Q kecil per R. Atau EP sama dengan Q kecil dikalikan dengan V. Keterangannya adalah Q besar itu merupakan besar muatan listrik. Satuannya itu Coulomb. Lalu Q kecil itu merupakan besar muatan uji. Satuannya adalah Coulomb. R itu merupakan jarak antar muatan. Satuannya adalah meter. Lalu V itu merupakan potensial listrik. Satuannya adalah volt. Lalu ada usaha listrik. Usaha listrik atau biasanya dilambangkan dengan W adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan uji yang berada dalam suatu medan listrik. Nah, secara matematis rumusnya adalah W sama dengan Q dikalikan F2 dikurang P1. W-nya itu adalah Q besar dikalikan Q kecil dalam kurung 1 per R kuadrat dikurangi 1 per R1. 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Itu ya. Di mana R2-nya itu merupakan jarak tujuan ke sumber muatan atau meter. Nah, R1-nya itu merupakan jarak asal ke sumber muatan atau meter. Satuannya. V2 itu merupakan potensial tujuan. Satuannya adalah volt. V1 itu potensial asal. Satuannya juga sama yaitu volt. Lalu ada beda potensial listrik. Apa itu beda potensial listrik? V itu merupakan usaha listrik tiap satuan muatan yang terjadi ketika muatan uji itu dipindahkan ke suatu titik. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Pada suatu titik, V itu sama dengan Q per R. Pada muatan uji, berarti V itu sama dengan W per Q. Di mana Q-nya itu merupakan besar muatan listrik dengan satuannya Coulomb. Q kecil itu merupakan besar muatan uji, satuannya Coulomb. R itu merupakan jarak antar muatan. Satuannya adalah meter. Lalu kuat medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor berongga. Nah, pada bola berongga, muatan tersebar merata di permukaan saja, di mana keterangannya adalah Q besar itu merupakan muatan bola berongga, satuannya Coulomb. R besar itu adalah jari-jari bola konduktor, satuannya adalah meter. R kecil itu adalah jarak titik terhadap pusat bola, satuannya sama, yaitu meter. Kita perhatikan di kuat medan listrik. Nah, kalau di dalam bola, jika R kecilnya itu kurang dari R besar, nilainya ya, nilai jarak titik terhadap pusat bola itu lebih kurang atau lebih sedikit dari jari-jari bola konduktor, maka E-nya itu, kuat medan listriknya itu adalah 0. Jika R kecilnya itu besar atau sama dengan R besar, maka kuat medan listriknya itu ada rumusnya, yaitu Q per R kuadrat. Bagaimana dengan potensial listrik? Jika di dalam bola, nilai jari-jari, nilai jarak ya, R kecil itu jarak, nilai jarak titik terhadap pusat bola itu kurang atau sama dengan nilai jari-jari bola konduktor, maka V sama dengan Q per R. Bila di luar bola, jika jarak titik terhadap pusat bolanya itu lebih besar atau sama dengan nilai jari-jari bola konduktor, maka V-nya itu sama dengan kaki per R kecil.
Jangan lupa nih perbedaannya ya. Contoh soal 3. Muatan Q1 sama dengan 5 mikrokolom dan muatan Q2 itu sama dengan 6 mikrokolom. Konstanta kolom atau K itu 9 dikali 10 pangkat 9. Jika kita ketahui 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom, titik A berada di tengah kedua muatan. Tentukan potensial listrik pada titik A. Yang ditanyakan pada titik A. Jadi kita harus cari dulu potensial listrik 1 dan 2. Nah, V1 itu sama dengan K Q1 per R. Ya, ketika kita sudah akumulasikan, hasilnya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Jangan lupa konversi dulu ya. Konversi ke kolom. Itu dikali dengan minus 5 dikali 10 pangkat min 5. Berarti V1-nya itu adalah minus 45 dikali 10 pangkat 4. Lalu potensial listrik yang kedua, itu berarti sama rumusnya V2 sama dengan K Q2 per R. V2-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9 dikalikan 6 dikalikan 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 1. Berarti V2-nya itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikalikan 6 dikalikan ini ya, berarti dikurang jadinya 10 pangkat min 5. Berarti V2-nya itu sama dengan 54 dikali 10 pangkat 4. Karena sama nih pangkatnya, jadi langsung kita ini aja, kurangin. V sama dengan rumusnya adalah V sama dengan V2 min V1 ya. Karena pangkatnya sama, jadi depannya ini bisa kita kurangkan langsung, yaitu 54 dikurangi 45. Jadi hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 4 volt. Gitu. Lalu ada kuat medan listrik. Kuat medan listrik dan potensial listrik antara dua keping sejajar. Dua keping sejajar merupakan dua buah logam yang memiliki muatan berbeda. Nah, pada dua keping sejajar, muatan tersebar merata di seluruh bagian dalam. Ini tersebar ya, bagian dalam membentuk rapat muatan. Nah, selama dalam keping sejajar, gaya kolomnya itu yang terjadi adalah sama. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Sigma sama dengan Q per A, di mana sigmanya itu merupakan rapat muatan. Satuannya adalah kolom per M kuadrat. Lalu Q itu merupakan muatan keping, satuannya adalah kolom. A itu merupakan luas permukaan keping, satuannya adalah meter kuadrat. Kuat medan listrik dan potensial listrik antara dua keping sejajar. Kuat medan listrik. Nah, jika di luar keping, nilai R-nya itu lebih besar dari D, maka E-nya itu sama dengan 0. Di dalam keping, jika nilai R-nya itu kurang dari nilai D, maka E-nya itu rumusnya adalah sigma dibagi dengan E0, di mana sigmanya itu merupakan rapat muatan, dan E0-nya itu merupakan permitivitas medium. Lalu potensial listrik. Jika di luar keping, jika nilai R-nya itu lebih besar dari D, maka rumus V-nya itu menjadi E dikali D. Nah, jika di dalam keping, berarti nilai R-nya itu kurang dari nilai D, maka V-nya itu sama dengan E dikalikan dengan R. Di mana E itu merupakan kuat medan listrik dalam keping, D merupakan jarak antar keping, dan R itu merupakan jarak titik ke keping. Atau berarti setengahnya D. Satuannya jangan lupa meter. Contoh soal yang keempat. Sebuah konduktor berjari-jari 5 cm
Diberi muatan 60 mikrokolom. Hitung kuat medan listrik pada jarak berikut. Yang A 3 cm dari pusat bola, B 5 cm dari pusat bola, dan C itu adalah 6 cm dari pusat bola. Kita langsung jawab aja. Berarti pada jarak 3 cm. Berarti E-nya itu atau kuat medannya itu adalah, coba kita lihat di sini. R itu kan merupakan apa? R-nya itu kan jarak ya. Jaraknya itu dia nilainya lebih kecil daripada jari-jarinya, maka berlaku E atau kuat medannya itu sama dengan 0. Jadi kita tidak bisa hitung ya. Jadi hasilnya itu adalah 0. Lalu pada jarak 5 cm bagaimana? Dapat kita lihat berarti ini jaraknya itu, nilai jaraknya itu sama dengan besar jari-jarinya. Berarti berlaku rumusnya kaki per R kuadrat. Sama dengan, berarti tinggal kita masukkan. Jangan lupa kita konversikan dulu nih. cm ke meter, mikrokolom juga ke kolom ya. Jadinya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 60 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan dalam kurung 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah ketika kita sudah hitung gitu ya, hasilnya yang didapat adalah 2,16 dikali 10 pangkat 8 N per C. Bagaimana pada jarak 6 cm? Berarti nilai jaraknya ini itu lebih besar daripada nilai jari-jarinya. Berarti berlaku rumus bawahnya ini, berarti R kecilnya yang dikuadratkan. Berarti E sama dengan kaki per R kuadrat ya. Beda ya, kalau ini jari-jarinya yang dikuadratkan, tapi kalau ini adalah jaraknya yang dikuadratkan. Sama dikonversi dulu ya. Jadi yang kita dapatkan adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 60 dikali 10 pangkat min 6 dibagikan dengan dalam kurung 6 kali 10 pangkat min 2 kita kuadratkan. Jadi ketika dihitung itu didapatkan hasil 1,5 dikali 10 pangkat 8 N per C. Seperti itu. Jadi tinggal kalian lihat dulu ya, kira-kira besaran mana. Karena jika berbeda, itu rumusnya juga akan berbeda. Seperti itu. Jadi harus teliti dan paham dulu. Nah, lalu ini ada latihan soal. Silakan kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Oke, sepertinya sudah selesai ya pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan juga kalian dapat memahami materi dengan baik. Seperti itu aja ya. Jadi tetap semangat belajarnya ya, walaupun daring. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.